Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pejabat pemerintah, TNI, sipil TNI Polri yang kami hormati, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, serta para wali santri, wali murid, insyaallah dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Samad, alhamdulillah hadir diwakili oleh Pas Sekmat. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Bapak Haji Bisri alhamdulillah hadir dari Kecamatan Sukra. Kemudian mubalik kita yang kita nantikan Hadratil Mukarram Bapak Kiai Haji Sanubang Al-Farisi Fuad Zain. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Fuad Zain, adalah guru saya ketika saya mondok di pesantren Buddha. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fuad Zain adalah juara umum konferensi Asia Afrika ketika tahun 66. Alhamdulillah, walaupun geledo Haji Bisri, saya masuk dalam kategori santrinya yang ketika itu saya hataman sendirian, subhanallah. Padahal teman saya banyak, ada 5. Yang pertama Saiful Hadi, beliau adalah anak dari Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian Abdul Fakor, kemudian Abdul Nasir, kemudian Hasan Bisri, kemudian yang kelima adalah Hafid. Alhamdulillah ketika itu oleh beliau Usman Arisi Rasid kudu khataman dini bagian dewekan gen, masya Allah. Alhamdulillah Pak Sekcan ketika itu tahun 73 kalau tidak salah, saya dikhatamkan Al-Quran oleh beliau dengan disaksikan oleh para masyayikh. Ketika itu masih kiai-kiai sepuh masih hidup. Antara lain yang di samping saya adalah Hadratil Mukarram Kiai Haji Ali Murtada, adalah hafidh Al-Quran. Kemudian di samping saya Hadratil Mukarram Bapak Kiai Haji Mustabid Abbas. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat, itu sekilas dari kepribadian saya. Kemudian saya pulang, alhamdulillah ya begini Pak Sekcam, Pak Haji Bisri, beliau adalah mantan kubu 2 periode di Kecamatan Sukra. Hadirin hadirat muslimin muslimat, alhamdulillah tahun 2000 ini sejarah sedikit, saya menyampaikan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin. Tahun 2000 kebetulan ketika itu yang menjadi wakil bupati adalah Bapak Haji Dedi Wahidi. Beliau menyampaikan kepada saya, Kang Haji, sampean
tempat ngajinya Ki Haja Majelis Taklim. Sina Pak Wakil gitu lagi. Pak Wakil Bupati jawab, ya aja Majelis Taklim, Majelis Taklim recehan temen. Astagfirullahaladzim, biar Pak Sekam. Majelis Taklim itu kan artinya tempat anak-anak yang belajar. Arahnya pondok pesantren. Kang Haji, Masya Allah Pak Wakil Bupati Agung Pangapunten berat nyanggane pondok pesantren iki nami kang boten sembarangan. Cikal bakal pendidikan di Indonesia sebelum merdeka adalah pondok pesantren dan madrasah. Di mana-mana para kiai mendirikan pondok pesantren, santri-santri yang siap untuk belajar. Tempatnya juga tidak ada di kota, di lereng-lereng gunung, di perkampungan, karena ketika itu negara kita belum merdeka. Berdirilah pondok pesantren, kemudian tingkatan lebih lanjut ada madrasah ibtidaiyah pada waktu itu, kemudian madrasah sanawiyah. Alhamdulillah, keluaran madrasah sanawiyah pada saat itu ya bukan main hebatnya. Itu adalah targetnya hafal alfiyah, subhanallah. Ulama besar kalau sekarang. Kemudian akhirnya merdeka, berdirilah madrasah-madrasah dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Kemudian berdirilah sekolah pada waktu itu SD, SR, sekolah rakyat. Kemudian dirubah SD, sekolah dasar. Itu artinya sama. SD itu bahasa Indonesia, madrasah itu adalah bahasa Arab. Madrasah ibtidaiyah, madrasah sekolah ibtidaiyah itu dasar. Bahasa Arabnya dasar adalah ibtidaiyah. Alhamdulillah. SD berjalan di mana-mana, madrasah ibtidaiyah juga berjalan di mana-mana. Kemudian sanawiyah ada SMP. Ketika itu juga masih sedikit SMP. SMP itu sekolah. Kalau P-nya itu sekolah menengah SMP, sekolah menengah pertama. Itu namanya sama dengan bahasa Arab, madrasah sanawiyah. Madrasah itu sekolah, sanawiyah adalah sekolah lanjutan pertama. Alhamdulillah sampai dengan sekarang. Namun ketika itu karena Pak Tuwu, saya sudah berkeluarga tapi semangat belajar masih ingin terus. Jadi saya ikut sekolah di Jakarta, istilahnya kuliah. Di mana kuliahnya? Di At-Tahiriyah. Sekolahnya di mana? Di At-Tahiriyah. Alhamdulillah sampai dengan sekarang berjalan. Dan kembali bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya dikatakan pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muhtadiin, sesungguhnya sangat berat. Karena tadi ibtidaiyah, sanawiyah dan cikal bakalnya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren adalah keramat untuk bangsa Indonesia. Karena apa? Tempat untuk para pemuda, para pemudi, harapan bangsa dididik di mana pondok pesantren mendidik mereka supaya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang hidupnya bermanfaat, bukan hanya untuk sendiri tapi untuk masyarakat, umat dan bangsa. Sehingga sikap mereka itu bergerak. Dari santri-santri itu, mohon maaf Pak Camat, saya bisa mengambil istilah Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musaddad. Bergaulnya para santri itu diawali baik dengan batur sekasur. Kemudian setelah batur sekasur baik, batur salembur. Setelah batur salembur terus menambah sampai dengan batur saku bernur. Itulah saya mengambil istilah dari Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musaddad
Rais Suriah Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Hadirin hadirat muslimin muslimat, alhamdulillah perjalanannya sampai sekarang. Walaupun maaf Pak Camat, saya bangga disebutkan pondok pesantren, tapi saya batinnya nangis. Karena apa? Pondok pesantren itu bukan sembarangan. Walaupun saya menyadari betul pondok pesantren kita adalah SS. Apa itu SS? Tipe sangat sederhana. Subhanallah. Namun alhamdulillah dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, terlebih yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, terus Kang Haji jangan loyo. Alhamdulillah sampai dengan sekarang. Sekarang ini berdiri banyak pesantren-pesantren di kampung-kampung. Ya Allah, ya Rahman, sepertinya ini pondok pesantren menjamur, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Namun keberadaan kami pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin seperti ini. Dan pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin ini tidak liar di bawah naungan hukum, payung hukum. Kami punya yayasan karena harus dilindungi dengan aturan, bahasa singkatnya payung hukum. Alhamdulillah 2007 keluar SK dari Menhukam, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Alhamdulillah yayasan kita ini diakui oleh pemerintah. Ketika itu saya inginnya sih Pak Samad rahmatan lil alamin. Cuman anak saya, Pak, jangan terlalu inilah nama yang ini saja, nama yang umum. Ya coba carikan. Alhamdulillah sampai dengan sekarang bukan rahmatan lil alamin, tapi Yayasan Mulia Alam Semesta, pas disingkatnya adalah MAS. Sehingga TK yang ada di naungan pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin namanya TK MAS. Namun karena sudah awal memberikan nama pondok pesantrennya Hidayatul Muqtadiin, kemudian madrasah diniyah, ketika itu madrasah diniyah, kemudian sekarang namanya dirubah MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah, sama dengan Hidayatul Muqtadiin, dan nama ini identik dengan Madrasah Ibtidaiyah. Karena Madrasah Ibtidaiyah ini kepunyaan masyarakat dulu. Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Muqtadiin itu masyarakat Salam Dharma ketika itu. Yang ketika itu alhamdulillah dipimpin atau diasuh oleh kakak saya Al-Mukarram Al-Mafurlah, Bapak Kiai Haji Rahmat. Dan spot utama saya ingat betul untuk pembangunan madrasah ibtidaiyah pada waktu itu adalah Kiai Ansor. Siapa itu Kiai Ansor? Kiai Ansor adalah ramanya atau bapaknya Kiai Usturi. Maka Kiai Usturi sekarang sudah biasa lazim dipanggil Kiai Haji Usturi Ansor. Ini karangannya Pak Camat. Ini karangannya beliau ini. Pas sampai sana itu dulu karangannya Pak Kiai Ansor. Alhamdulillah sekarang ditempati oleh senior kita pendidik ulum. Siapa gerangan? Bapak Samsuri Mutsi. Dan ini adalah ponakan saya. Keponakan dari mana? Karena bapak tuanya Yayu Iro, istrinya Bapak Samsuri, itu adalah kakaknya bapak saya. Jadi masih dari istilah wong bilang bayung, bahasa itu masih sabroyot. Alhamdulillah. Karena itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mohon doa restu, dukungan dan doanya, karena dua macam inilah yang insya Allah menyertai kita bersama.
sukses di dalam melaksanakan apa yang diinginkan karena mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat, itulah sekilas dari berdirinya pondok pesantren, tidak asal ujuk-ujuk. Kembali saya mendapat kehormatan oleh pemerintah ketika itu, bukan saya yang menginginkan nama pondok pesantren, tapi justru pemerintah. Kenapa saya katakan pemerintah? Ya kalau Pak Bupati masuk duduk pemerintah, apa betul? Alhamdulillah Kementerian Agama ketika itu saudara saya, teman ketika itu. Alhamdulillah Bapak Dr. Ades Furqon, beliau adalah anak dari Kiai Haji Abbas Ilyas, dan itu adalah Ketua Umum Pergunu. Apa itu Pergunu? Pergunu adalah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Inilah, kalau cerita ini sangat panjang, saya batasi sampai di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak ibu-ibu wali santri, khususnya wali murid. Kenapa saya katakan wali santri? Kalau wali santri itu adalah orang tua dari santri kita yang masih aktif belajar ketika malam. Alhamdulillah Bapak Rudi Salam, anak Bapak juga aktif ikuti pengajian, walaupun sangat sederhana. Setidaknya saya ngomong kalian itu harus khatam kitab Safinah. Alhamdulillah setiap malam ada selingan, saya cuma 3 kali, yang lainnya Kang Fahmi dan teman-teman, supaya terus diarahkan untuk apa? Untuk mereka memiliki bekal, karena ketika bekalnya kuat, bekalnya mencukupi, lebih-lebih Bapak Rudi tadi menyampaikan subhanallah, kesimpulannya zaman ada dalam genggaman. Kalau kita ini tidak pedoman, kita akan hidup seratan. Jadi saya bahas saja, singkat saja. Sekarang ini dunia dalam genggaman. Ketika tidak punya pedoman, terlebih pedomannya tidak kuat, maka hidup kita akan darat. Karena itu pedomannya, kemudiannya adalah akidah Islamiyah yang akan mengantarkan kita selamat minat dunia ilal akhirah. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat, wabil khusus para wali santri dan wali murid, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada alumni kita yang keluaran dari tahun 2015, karena berdirinya pondok pesantren kita ini resmi adalah tanggal 1 Januari tahun 2000. Saya sampaikan terima kasih yang terus beserta kita ketika ada kegiatan aktif. Masya Allah, saya senang. Alhamdulillah bisa terwujud seperti ini adalah berkat dari kerjasama kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak wali santri, wali murid, pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Kubu dan seperangkatnya, kemudian wali alumni. Alhamdulillah berkat kerjasama kebersamaan, alhamdulillah akan memperoleh kesuksesan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.